Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah yang semoga diberkahi, bertemu kembali bersama Maryama Sirah Channel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan tugas dakwahnya senantiasa mendapatkan rintangan dan hambatan, terutama dari musuh-musuh Islam dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Rasul. Berbagai macam cara mereka lakukan, hingga pada suatu saat mereka merencanakan sebuah rencana yang paling keji, yaitu membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Rahiqul Maktum dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian yang bertepatan dengan bulan September 622 Masehi, para pembesar Quraisy berkumpul di Darun Nadwa guna membahas apa yang hendak mereka lakukan kepada Rasulullah. Terlebih, segala cara yang telah mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Nabi mengalami kegagalan, serta telah banyak kaum muslimin yang berhijrah menuju Madinah. Di antara pembesar-pembesar Quraisy yang hadir pada saat itu adalah Abu Jahal bin Hisham mewakili Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, dan Al-Harith bin Amir yang mewakili dari Bani Naufal bin Abdul Manaf. Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, ketiganya mewakili dari Bani Abdul Syams bin Manaf. An-Nadhr bin Harith mewakili Bani Abdul Dar. Abul Bukhturi bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam, ketiganya mewakili dari Bani Azad bin Abdul Uzza. Nabih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj dari Bani Sahm, dan Umayyah bin Khalaf mewakili Bani Jumah. Tatkala para pembesar Quraisy berdatangan menuju Darun Nadwa, datanglah iblis yang menyerupai seorang tua yang berwibawa dan mengenakan pakaian yang tebal. Dia berdiri di depan pintu. Para hadirin menegurnya, "Siapa gerangan bapak tua?" Dia menjawab, "Orang tua penduduk Najd yang telah mendengar tentang tujuan kalian bertemu ini. Dia datang bersama kalian untuk mendengar apa yang akan kalian katakan. Barangkali saja pendapat dan nasihatnya berguna bagi kalian." Mendengar hal itu, akhirnya mereka mempersilahkan masuk. Dialog pun dimulai. Setiap orang yang hadir mengemukakan pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan kepada Rasulullah. Akan tetapi, pendapat-pendapat tersebut ditolak, terutama oleh orang tua dari Najd tadi. Hingga akhirnya, pemimpin kejahatan saat itu, Abu Jahal, mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan, "Aku berpendapat bahwa kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancaman. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya." Iblis yang menyerupai diri menjadi orang tua dari Najd tadi langsung menimpali. Pendapat yang tepat adalah pendapat orang ini.
maksudnya Abu Jahal. Inilah pendapat yang saya kira tidak ada lagi yang lebih tepat daripadanya. Akhirnya, pendapat tersebut disetujui oleh semua orang yang hadir. Saat keputusan keji tersebut telah diambil, Malaikat Jibril turun membawa wahyu Rabb-Nya, yang isinya memberitahukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk memberitahukan telah diperbolehkannya beliau untuk berhijrah, serta menyepakati tahapan-tahapan hijrahnya. Setelah menyampaikan perihal hijrah dan menyepakati tahapan-tahapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah beliau dan menunggu datangnya malam. Di sisi yang lain, orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil tiap-tiap kabilah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkannya dengan penuh semangat dan matang. Malam pun tiba. Mereka bergegas menuju ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengepung rumah beliau, untuk kemudian melaksanakan rencana mereka membunuh Rasulullah. Mereka mengepung rumah Rasulullah hingga mustahil meninggalkan celah untuk kabur. Mereka sangat yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Sekalipun persiapan yang mereka lakukan sedemikian ekstra, namun ternyata mereka mengalami kegagalan yang sangat memalukan. Di dalam rumah, Rasulullah ternyata sudah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau dengan memakai selimut burdah hijau yang berasal dari Hadramaut yang biasa dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda kepada Ali, "Tidurlah di tempat tidurku ini, berselimutlah menggunakan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu." Ali pun melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil keluar menembus barisan orang-orang Quraisy yang mengepung rumah beliau. Beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Batta, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Allah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga mereka tidak melihat beliau yang lewat di depan mereka. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, fasyainahum fahum la yubsirun." Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan meninggalkan mereka menuju rumah Abu Bakar dengan selamat dan aman berkat pertolongan Allah. Setelah sampai di rumah Abu Bakar, beliau dan Abu Bakar bergegas pergi menuju Madinah. Sementara itu, orang-orang Quraisy yang mengepung rumah beliau tetap menunggu waktu yang tepat. Mereka mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam rumah. Namun, tanda-tanda kegagalan mereka sudah nampak. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pengepungan tersebut datang dan melihat mereka sudah berada di pintu rumah Rasulullah. Ia kemudian bertanya kepada mereka, "Apa gerangan yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad."
Laki-laki itu berkata lagi, "Sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah ke atas kepala-kepala kalian, lalu pergi sesuai keinginannya." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak melihatnya." Mereka bangkit sambil mengusap tanah yang menempel di kepala mereka. Untuk meyakinkan, mereka mengintip dari arah pintu dan melihat Ali, yang mereka sangka Rasulullah. Lalu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai burdahnya." Mereka masih mengira bahwa itu Rasulullah dan menunggu hingga menjelang pagi. Ali kemudian bangun dari tempat tidur. Melihat hal itu, mereka menjadi bingung. Lalu bertanya kepada Ali, "Di mana Rasulullah?" Ali menjawab, "Aku tidak mengetahui tentangnya." Demikianlah pertolongan Allah kepada Rasulullah saat kaum Quraisy hendak membunuh beliau. Meskipun sudah direncanakan dengan rapi, tapi Allah menyelamatkan beliau. Hal ini harusnya menambah keimanan dan keyakinan kita bahwa pertolongan Allah itu pasti diberikan kepada orang-orang yang mau menolong agama Allah, dan tentunya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Maryam Masirah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.